suelto mi cabeza, me duele hace varios días, mis palabras se me enredan, no bien todavía. Leg Amerika akan terus berlanjut ke arah selatan dan kita akan ke Brazil Interlagos untuk Brazilian Grand Prix. Kita akan ke salah satu track favorit gua dan mungkin beberapa dari kalian juga ya. Dan karena hari ini juga sudah merupakan hari Kamis, ya langsung aja ya kan gue bahas prediksi-prediksi mengenai Brazilian Grand Prix 2025. Dan oleh karena itu, tanpa basa-basi langsung aja gua mulai. Prediksi pertama, seperti biasa, gue akan prediksi pemenang dan pole dari sprint dan balapan biasa. Ya, karena minggu ini juga merupakan weekend sprint, jadi ada 4 prediksi yang akan gue prediksiin di prediksi pertama ini. Kita mulai dari sprint dulu ya. Mengingat ini juga kabarnya akan turun hujan, yang dimana Interlagos hujan, gue bakal prediksi Max akan menjingkat sprint pole dan sprint win. Dan untuk qualifying, yang kemungkinan juga akan turun hujan, gue prediksi Lando lah kayaknya bakal pole ya. Dia dapat momentum dari Meksiko kemarin. Tapi pemenangnya nih, gue akan prediksi Oscar Piastri. Yakin nih bang, prediksi pembalap yang lagi underperforming untuk menang balapan di track di mana rekor itu kurang bagus. Iya sih, gue ngerti. Tapi gini, di Brazil musim lalu, Oscar tuh sebenarnya tampil cukup oke, mau sprint pole, tapi ya berkat tim order itu dia gagal menang. Tapi sebenarnya dia harusnya menang di situ ya. Cuman gini guys, dia buat kesalahan di kondisi hujan di musim lalu itu. Jadi oke lah, hasilnya jadi jelek. Lantas apa bedanya bang sama weekend ini yang kabarnya bakal hujan juga? Gini. Mungkin nanti prediksi kelima gue bakal ngejawab ini ya, tapi gue juga ingin pattern ini terjadi biar title fight musim ini semakin seru. Max kan mendominasi di kota, Lando mendominasi di Meksiko. Nah, ayolah Oscar juga mendominasi di Interlagos, jadi semuanya dapat jatah ya kan? Dan bisa bikin title fight makin dan Oscar juga butuh weekend yang bisa mengembalikan momentumnya di title fight ini. Dan Interlagos merupakan weekend yang tepat karena ingat di video gue sebelumnya, di sini miracle apapun bisa terjadi dan kita udah sering lihat. Jadi gue harap hal yang sama akan terjadi juga di tahun ini. Nah, untuk prediksi kedua, gue mau prediksi Lewis Hamilton yang tentunya merupakan honorary citizen Brazil ya sekarang ya. Tapi jujur, rekor Lewis di Interlagos semenjak comeback epic dari 2021 sedikit mengkhawatirkan karena baru sekali podium dia di tahun 2022. Lalu setelah itu DNF dan ya hasilnya bukan yang bagus-bagus banget ya. Jadi bukan rekor yang bagus dan musim ini juga benar-benar musim yang berat untuknya. Mungkin aja dia bakal dapat semangat yang dia butuhkan ketika di tempat di mana dia memiliki banyak sekali kenangan ya, di mana salah satunya menjadi juara dunia pertama kali 2008. Tapi bisa aja rekor buruknya terus berjalan dan gue expect hal yang sama di tahun ini. Tapi gini guys ya, yang pengen gue prediksi ialah kan kita tahu tuh bahwa 3 balapan terakhir Lewis ini ada aja atraksi dengan mobilnya kayak masalah rem di Singapura, puncture di kota, dan juga masalah floor di Meksiko. Nah di Brazil gue akan prediksi balapan yang smooth sailing untuk Lewis di mana dia tuh gak akan tertimpa banyak masalah di mobilnya. Tapi jangan salah guys, gak tertimpa masalah bukan berarti dia bakal menang atau podium ya. Ya semoga lah dia bisa menjalani balapan yang baik dan smooth di home race keduanya. Karena pusing juga pasti dia ngeliat mobilnya itu ada aja atraksi-atraksinya ya kan. Untuk prediksi ketiga, gue mau prediksi tuan rumah Brazil di mana dia akan menjadi pembalap Brazil pertama yang akan balapan di Interlagos sejak Felipe Massa di 2017. Jadi ya udah selama itu ya kita nggak melihat pembalap Brazil balapan di rumahnya, yaitu Gabriel Bortoleto di Saubernya. Musim ini merupakan musim yang impresif untuk Gabi di mana dia di musim rookie-nya itu udah cetak poin dan juga secara rutin mengalahkan rekan timnya yang lebih berpengalaman yaitu Nico Hülkenberg ya. Jadi apa yang akan gue prediksi untuk Samba Brazil ini di home race pertamanya ya? Gue akan prediksi bahwa Gabriel Bortoleto akan masuk ke Q3 dan mencetak poin di home race-nya. Mau itu di sprint ataupun balapan biasa ya. Semua pasukan Brazil akan mendukungnya tahun ini pastinya ya, dan akan menyemangatinya on track nanti. Dan ini bisa jadi booster yang dibutuhkan Gabi di home race pertamanya. Asalkan jangan gugup aja dia, apalagi udah lama juga kita nggak ngeliat pembalap Brazil balapan di Interlagos sejak 2017. Dan mengingat banyak legenda-legenda Brazil yang udah mengconquer track ini di masa lalu ya. Apalagi ini katanya juga bakal hujan dan dia juga masih rookie nih ya. Hujan dan rookie bukan sahabat yang bagus musim ini BTW. Jangan sampai beratraksi kayak seseorang tahun lalu.
Nah, ngomong soal seseorang itu, untuk prediksi keempat, kita akan bahas pembalap yang bakal masuk ke negara rival negaranya. Tapi gue yakin juga pasti banyak fans dari negara itu akan terbang ke sini untuk mendukungnya, yaitu si Ono Franco Colapinto. Nah, sebelumnya di saat gue rekam video ini, belum ada pengumuman soal kontrak barunya di Alpine untuk 2026. Tapi gue yakin di weekend ini bakal diumumin, jadi ya tunggu aja ya. Gue nggak tahu video ini launching nanti udah diumumin atau belum. Jadi ya selamat untuk si Ono Franco, senangnya Anda bisa stay di F1 lebih lama, karena gue pastinya akan menjadi supporter nomor 1 Anda musim depan mengalahkan netizen barbar Argentina tersebut. Tapi bohong. Anyway, prediksi apa nih bang untuk si Ono demi merayakan kontrak extensionnya? Menarik ya, tapi melihat beberapa balapan terakhir, dia tuh cukup oke, rutin mengalahkan Pierre Gasly juga, jadinya gue akan prediksi Franco akan terus berkembang dan mengalahkan Pierre di balapan ini juga. Gacor juga sih sebenarnya nih orang ya, kita lihat udah main bisa mengalahkan Pierre, dan Pierre itu kan pembalap kaleng-kaleng loh ya, race winner ini guys. Walaupun masih telur poin, emang lontong juga mobilnya sebenarnya itu Alpine ya. Dan gue rasa mereka juga musim ini udah pasrah aja dan akan lebih milih fokus buat musim depan. Apalagi mereka jika finish juru kunci bakal dapat win tunnel paling banyak. Walaupun prize money mereka lebih dikit dan malunya pasti yang paling gede karena juru kunci, tapi setidaknya duit cakra Argentina mengalir terus, bos. Nah, seperti biasa, prediksi kelima gue akan bahas di luar tim dan pembalap. Nah, emang betul, forecast minggu ini dikabarkan hujan sepanjang weekend, dan ini nothing new lah kalau di Interlagos. Justru karena hujan ini, biasanya yang menyebabkan keajaiban-keajaiban track di Interlagos ini muncul ya. Cuman gue nggak tahu kenapa, karena forecast cuaca itu bisa berubah-ubah, dan bisa aja nanti malah nggak hujan gitu. Nah, untuk balapan hari minggunya, gue akan prediksi nggak akan turun hujan, paling mendung-mendung aja. Sementara hari sebelum-sebelumnya, yaitu Jumat atau Sabtu, itu bakal turun hujan. Dan entahlah, gue sih nggak ngeharapin ini, tapi bisa aja ada saatnya beberapa sesi itu dimajuin atau dimundurin karena kondisi cuaca, jadi kayak musim sebelumnya ya. Kalau dimajuin kayak musim lalu, gue yakin kalian semua pasti bakal seneng ya kan. Tapi kalau diundur, waduh, udahlah, bobo aja lah kayaknya kita ya. We don't care. Let me tell you, we don't care. Ya itu juga yang gue maksud di prediksi pertama tadi ya. Kalau misalnya balapan yang nggak hujan ya kan, mungkin McLaren bisa mendominasi. Tapi kalau hujan ya bisa mix lah ya. Brutal tapi kalau misal red flag sampai berjam-jam dan gue nggak tidur lagi nantinya ya kan. Tapi ya gue doain semuanya berjalan dengan lancar, semua pembalap, tim dan penonton dapat menyaksikan magicnya Interlagos dan tidak terjadi yang tidak diinginkan. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar bisa tembus 10k subscriber tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Adalah ya. Nikmatin aja guys Magic Interlagos minggu ini ya. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh